Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Math Plus. Hari ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 SMA tentang dinamika rotasi. Kali ini topik yang saya bahas adalah momen inersia. Oke, langsung aja kita simak materinya. Jadi topik yang pertama yang akan saya bahas adalah momen inersia partikel. Tapi sebelum membahas ini saya akan terangkan dulu apa yang dimaksud dengan momen inersia. Jadi momen inersia adalah besaran yang menunjukkan ukuran kecenderungan suatu benda dalam mempertahankan keadaannya terhadap gerak rotasi. Nah, sebetulnya momen inersia ini identik dengan massa pada gerak lurus ya. Jadi di sini ada sebuah balok yang saya letakkan di atas lantai. Kita tahu balok ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, dalam kasus ini ukuran yang menyatakan kemampuan suatu benda pada gerak lurus itu adalah massa. Nah, massa dalam gerak rotasi itu dinamakan dengan momen inersia. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi inersia atau kelembaman yaitu yang pertama adalah massa, kemudian bentuk benda, letak titik putar, dan jarak dari titik putar. Ini akan kalian pahami dalam penerapan rumus untuk menyelesaikan soal-soal nanti ya. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung besar momen inersia partikel. Jadi momen inersia partikel dinyatakan dengan persamaan yaitu I sama dengan mr kuadrat. Jadi kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi momen inersia adalah yang pertama massa. Kita lihat rumusnya ada massa. Kemudian adalah jarak titik putar yaitu R-nya. Dalam hal ini adalah jari-jarinya ya. Nah, apabila terdapat banyak partikel, maka besar momen inersianya dihitung dengan rumus I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah M3R3 kuadrat. Jika ada 4 atau 5 partikel, Anda tinggal menjumlahkan saja ya. Oke, sekarang kita akan menerapkan rumus ini dalam pembahasan contoh soal berikut ya. 3 buah massa masing-masing 2 gram, 4 gram, dan 3 gram dipasang pada ujung kerangka yang massanya dapat diabaikan. Jadi di sini ada massa 2 gram, massa yang kedua 4 gram, massa yang ketiga adalah 3 gram dengan jarak masing-masing sekian senti ya. Sistem terletak pada bidang XY, hitunglah momen inersia sistem jika A. Sistem diputar di sumbu koordinat, jadi di sini. Kemudian B. Sistem diputar pada sumbu Y. Oke, kita akan selesaikan soal yang pertama yaitu jika sistem diputar di sumbu koordinat. Jadi kalau ini kita putar di titik ini, maka semua massa yaitu M1, M2, M3 akan berayun ya, akan berputar. Maka besarnya momen inersia itu sama dengan M1R1 kuadrat, M2R2 kuadrat, M3R3 kuadrat. Kita tinggal masukin angkanya saja yaitu untuk M1 2 gram dikalikan dengan jaraknya ini adalah 1 cm ya sudah, berarti ini 2 kali 1 kuadrat ditambah dengan M2 nya 4 dengan jarak dari titik pusat ini adalah 2 cm berarti 4 kali 2 kuadrat. Kemudian M yang ketiga adalah 3 gram dengan jarak dari titik pusat adalah 1 cm berarti 3 kali 1 kuadrat seperti ini ya. Kemudian kita tinggal menotal saja, jadi ini 1 kuadrat 1 kali 2 2, ini 2 kuadrat 4, kalikan 4 berarti 16, 1 kuadrat 1 kali 3 berarti 3, seperti ini. Jadi kalau kita total hasilnya adalah 21 gram cm persegi. Kemudian soal yang B, jika sistem diputar pada sumbu Y, jadi ini diputar di garis ini ya. Jadi kalau kita lihat massa M1 ini tidak mempunyai momen inersia karena dia tepat pada sumbu. Jadi yang berputar hanya M2 sama M3. Jadi besarnya momen inersia kita tinggal menghitung M2R2 kuadrat seperti ini ditambah dengan M3R3 kuadrat seperti ini. Jadi kita tinggal masukin angkanya saja. Jadi kalau kita total hasilnya adalah 19 gram cm persegi.
Oke, lanjut kita masuk ke topik berikutnya, yaitu momen inersia benda tegar. Jadi apa yang dimaksud benda tegar? Gampangannya benda tegar itu adalah benda yang memiliki ukuran yang besar ya. Jadi benda yang memiliki volume. Jadi untuk menentukan momen inersia benda tegar, kita perlu meninjau benda tegar itu ketika berotasi. Walaupun benda tersebut sama, tetapi kalau berotasi pada sumbu yang berbeda, itu akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Apa maksudnya? Oke, kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Di sini ada batang silinder ya dengan panjang L. Kemudian ini bisa saya putar pada titik tengah batang silinder ini seperti ini. Kemudian ini saya geser ke bagian ujung batang silinder seperti ini. Nah, nilai perhitungan kalau batang silinder ini diputar di tengah maupun diputar di ujung, itu akan mempunyai nilai yang berbeda. Jadi kalau kita baca ini, walaupun benda tersebut sama, tetapi kalau berotasi pada sumbu yang berbeda akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Artinya masing-masing punya rumus sendiri-sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk menentukan momen inersia dari beraneka bentuk benda tegar digunakan ilmu kalkulus, materi yang belum kalian dapatkan. Jadi nanti kalian tinggal menghafal rumusnya saja ya. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung momen inersia dari berbagai macam benda tegar. Di sini saya kasih 4 rumus saja. Ada banyak rumus untuk berbagai macam benda. Kalian tinggal menghafal rumusnya. Semuanya ada di buku atau LKS ya. Jadi yang pertama saya beri contoh rumus untuk menghitung momen inersia batang silinder. Bila diputar di bagian tengah, maka rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, jika diputar di ujung, maka rumusnya adalah 1/3 ml kuadrat. Kemudian rumus yang kedua dan yang ketiga, ini adalah silinder berongga. Jadi silinder berongga ini mempunyai 2 jari-jari ya. Jari-jari bagian dalam R1, bagian luar R2. Nah, besarnya momen inersianya adalah setengah M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga untuk silinder pejal. Pejal itu artinya padat ya, jadi bagian dalamnya itu tidak berongga. Nah, besarnya momen inersia dihitung dengan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, ada banyak rumus ya, kalian bisa melihat di buku kalian atau di LKS kalian ya. Oke, langsung aja kita akan terapkan beberapa rumus ini dalam pembahasan soal berikut. Contoh soal yang pertama adalah sebuah silinder berongga memiliki massa 500 gram. Jika R1 10 cm dan R2 sama dengan 20 cm, hitunglah besar momen inersia silinder ketika diputar pada pusat poros. Oke, untuk kasus ini, untuk silinder berongga, kita tahu rumus yang kita gunakan adalah setengah M kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Seperti ini. Ya sudah, kita tinggal masukin aja masanya ini 500 gram dengan R1 10 dan R2 20. Ya sudah, kita tinggal masukin aja. Nah, nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 125.000 gram cm persegi. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya. Batang silinder AB yang homogen mempunyai massa 12 kg dengan panjang 6 meter diletakkan seperti gambar. Berapakah besar momen inersia? Oke, kalau kita amati batang silinder ini tidak diputar di tengah-tengah sini ya, tetapi agak ke kiri. Nah, bagaimana cara menghitung besar momen inersia batang silinder ini? Rumus apa yang kita gunakan? Oke, kita tahu bahwasanya rumus yang kita gunakan nanti adalah rumus batang silinder yang diputar di ujung, yaitu sama dengan 1/3 ml kuadrat. Tetapi di gambar ini kita lihat bahwasanya dia tidak berada di ujung ya. Nah, cara mengakalinya adalah kita potong batang AB ini menjadi 2 bagian, yaitu AO dan OB. Batang AO diputar di O, berarti di ujung ya. Batang OB diputar juga di O, berarti ini di ujung.
Artinya AB ini kita anggap dua batang yang terpisah ya. Oke, langkah pertama kita akan cari massa AO dulu. Kemudian kita akan mencari massa OB juga. Jadi untuk menghitung massa AO kita pakai perbandingan saja. Jadi panjangnya AO ini 2 meter dari semuanya yaitu 6, berarti 2/6 kalikan 12 kilo ya, seperti ini. Jadi ketemu 4 kilo. Untuk menghitung massa massa OB berarti 4 dari 6 kalikan 12 seperti ini, hasilnya adalah 8 kilo. Maka untuk menghitung besar momen inersia batang AO kita gunakan rumus IAO sama dengan sepertiga massa AO kali panjang AO kuadrat. Ya sudah, kita tinggal masukin saja, hasilnya adalah 5,33 kg meter persegi. Kemudian untuk menghitung momen inersia di batang BO, ya sudah kita tinggal masukin angkanya juga. Jadi rumusnya sama ya, jadi sepertiga kali massa BO kali panjang BO dikuadratkan. Kita masukin angkanya, ternyata ketemu 21,33 kg meter persegi. Nah, besar momen inersia total berarti kita tinggal menjumlahkan saja, yaitu menjadi 26,67 kg meter persegi. Oke, ini adalah video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.